Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka puasa, pertama yaitu memperbanyak doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lis-saimi inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang puasa itu di saat dia berbuka, di sana terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi seorang muslim yang berpuasa hendaklah memanfaatkan momen tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Yang kedua adalah berbuka puasa dengan sesuatu yang halal atau makanan yang bersumber dari hal yang halal. Karena sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram, ini adalah salah satu sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara barang yang haram. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang seseorang yang dia melakukan safar, asy'atha aghbar, rambutnya usang, kemudian wajahnya berdebu, yamuddu yadayhi ilas sama, dia berdoa mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dan dia berdoa dengan penuh khusyuk, dia berdoa dengan menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah, sehingga dia mengatakan ya Allah wa mat'amuhu haram, tapi orang ini makanannya adalah yang haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil haram, dagingnya tumbuh dari barang haram, fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang di saat berbuka hendaklah dia berbuka menggunakan sesuatu yang halal. Jangan dia menggunakan yang haram seperti rokok dan lain sebagainya. Dan juga makanan yang dia makan harus bersumber dari harta yang halal. Kemudian adab yang ketiga, di antara petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka, ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka dengan beberapa rutab, beberapa korma basah sebelum beliau salat. Fa illam yakun rutabatin fatamarat. Kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada korma basah di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berbuka dengan kurma, yaitu kurma yang kering. Fa illam yakun tamarat hasawatin min ma. Kalau tidak ada juga tamar, tidak ada juga korma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa adab. Pertama, bersegera berbuka. Dari hadis ini kita bisa mengambil di antara adab berbuka yaitu bersegera. Karena hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebelum sholat. Nah, sekarang banyak kaum muslimin mereka berbuka setelah sholat. Sebelum sholat mereka tidak makan apapun. Bahkan ada di antara mereka yang sangat gulu. Mereka berbuka setelah sholat isya. Mereka berbuka begitu telah melihat bintang baru mereka berbuka. Ketahuilah ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga satu sisi yang lain, ada mereka yang berlebih-lebihan di dalam bersegera, yaitu mereka berbuka sebelum waktunya. Dan keduanya ini salah tentunya. Yang benar yaitu kita bersegera berbuka di saat kita sudah meyakini tenggelamnya matahari.
Kemudian adab yang kita bisa ambil dari hadis tadi, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab maka tamar, kurma. Kalau tidak ada kurma maka air. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jikalau seseorang dari kalian ingin berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Innahu barakah. Sesungguhnya kurma itu berkah. Fa illam yajid fa'alal ma fa innahu tahur. Kalau dia tidak ada menemukan kurma, maka dia bisa berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu adalah alat untuk mensucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Berarti dalam hadis ini ada anjuran bagi seseorang untuk berbuka dengan kurma, ya, atau sebelumnya yang lebih afdal yaitu dengan rutab, karena dia perintah pertama. Kalau tidak maka dengan kurma. Kenapa dengan kurma? Karena kurma adalah buah yang diberkahi. Namun kalau kita tidak memiliki kurma atau terhalang memakan kurma karena penyakit, entah itu penyakit gula dan lain sebagainya, maka bisa kita ganti dengan cukup meminum air. Dan ini mencukupkan diri berbuka, atau dengan bahasa kita saat ini dengan mengatakan ta'jil, ya, mencukupkan diri berbuka dengan rutab atau dengan kurma, kemudian air atau hanya air, ini ada manfaat kesehatannya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di mana kurma dan rutab ini dia adalah gizi yang sangat dibutuhkan oleh lambung kita di saat lambung kita ini sudah lama kosong, selama sekian belas jam dia kosong. Maka begitu dimasukkan dia kurma atau dimasukkan dia rutab, maka ini sangat tepat, gizi yang sangat tepat untuk lambung tersebut, agar dia bersiap sebagai persiapan, sebagai muqaddimah untuk memasukkan makanan-makanan berat nanti setelahnya. Ya, jadi kapan setelahnya itu? Yaitu tentunya setelah sholat maghrib. Ada jeda antara makan kurma dengan makan malamnya. Jadi ada manfaat kesehatannya di saat seseorang, ya, memulai berbukanya dengan kurma atau dengan rutab. Jadi bukan hanya dia sunnah, yaitu mendapatkan pahala atau berupa ibadah, ya, tapi juga ternyata subhanallah ada manfaat kesehatannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil adab bahwasanya seseorang itu di saat berbuka janganlah dia berlebih-lebihan di dalam berbuka, apalagi sampai terkesan mubazir di dalam berbuka. Sebagian dari kita sering di saat menyiapkan makanan untuk berbuka, subhanallah, seolah-olah kita akan berpesta ria. Padahal puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan berpuasa, bukan bulan berpesta-pesta. Banyak di antara kita begitu bulan Ramadan disibukkan dirinya dengan masakan-masakan dan lain sebagainya, sehingga melalaikannya dari ibadah-ibadah yang lain, melalaikannya dari membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Disibukkan dirinya oleh memasak. Setiap hari mencari menu-menu baru. Tentunya ini adalah berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa. Ya, Nabi kita SAW sangat sederhana di dalam berbuka. Beliau cukup berbuka dengan rutab, kalau tidak ada dengan tamar, kalau tidak ada dengan air, cukup. Ya, apalagi Nabi kita SAW pernah mewanti-wanti kita agar jangan terlalu memenuhi perut kita dengan makanan. Nabi kita SAW bersabda, "Ma mala abnu Adam wi'aan syarram min batnih." Tidak ada
suatu tempat yang paling jelek untuk diisi, melebihi perut manusia. Perut manusia ini adalah sesuatu yang paling jelek untuk diisi. Kemudian beliau mengatakan, bihasabi bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi manusia memakan beberapa suap, yang penting tulang rusuknya bisa tegak. Fa in kana la mahalah, tapi kalau tidak bisa hanya berapa suap, maka boleh lebih dari berapa suap itu. Ya, batasannya bagaimana? Batasannya thuluthun li ta'ami. Dijadikan perutnya, sepertiga perutnya untuk makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga perutnya untuk minum air. Wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga lagi diberikan jeda untuk bernapas. Ini dia batasan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis tadi kita bisa ambil bahwasanya kita dianjurkan untuk makan sekedarnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka, sangat benci, tidak suka. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, karenanya berlebih-lebihan di dalam makan ini banyak justru merubah makanan tersebut menjadi racun. Ini dia faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi, ya, di antaranya bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa. Faedah yang terakhir atau adab yang terakhir dari petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka, yaitu selesai berbuka, ya, ta'jil tersebut, beliau membaca doa. Beliau mengatakan, "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Telah tetap pahala insyaallah. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, demikian pula Imam An-Nasa'i di dalam Amalul Yaum wal Lailah. Mereka berdua meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis atau ini doa yang warid dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dia di saat kita selesai berbuka. Di saat kita akan berbuka, kita membaca Bismillah. Bismillah, mudah makan beberapa rutab, atau kalau tidak ada rutab kita makan tamar. Setelah itu kemudian kita minum air. Setelah minum air kita mengatakan dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kemudian kita berangkat ke salat. Selesai salat kita mulai makan malam, baca Bismillah. Selesai makan malam kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu kita baca selesai makan malam. Jadi doa ini, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah, ini kita baca dia di saat selesai dari ta'jil. Ini dia beberapa adab yang diajar kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat kita berbuka puasa. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.